Berita utama yang paling dibicarakan banyak orang saat ini adalah percakapan telepon antara Presiden Amerika Serikat dan Rusia yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Ya, kontak resmi antara Moskow dan Washington akhirnya terjadi. Diskusi tersebut mencakup topik-topik utama, termasuk situasi di Timur Tengah, sektor energi, dan situasi di sekitar Ukraina tentunya. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin mengingat kembali sejarah kerjasama antar kedua negara, terutama pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi sekutu dalam perang melawan Jerman dan para pendukungnya. Kami berbicara tentang kekuatan negara kita dan manfaat besar yang dapat kita peroleh dari kerjasama. Tetapi yang paling utama saat ini adalah kami ingin menghentikan perang di Ukraina. Presiden Putin bahkan menggunakan slogan saya, yaitu mengedepankan akal sehat. Ya, kami berdua sangat percaya pada hal itu, kata Trump setelah menelpon Putin. Setelah percakapannya dengan Putin, Trump juga tidak begitu saja meninggalkan peserta perang lainnya, yaitu pemilik Bankovka. Trump memberitahunya melalui telepon dalam waktu 10 menit tentang hasil percakapannya dengan Vladimir Putin. Politico menulis, Trump mengatakan kepadanya secara langsung bahwa tidak ada gunanya menuntut pengembalian wilayah yang diduduki Rusia. Selain itu, menurut Politico, Trump juga berbicara tidak menyenangkan tentang rencana perdamaian Zelensky. Trump memilih untuk mengumumkan ke seluruh dunia bahwa keanggotaan Ukraina di NATO sangat tidak realistis dan tidak praktis. Percakapan panjang dengan Putin dan pembebasan Vogel dari penjara Rusia telah memicu reaksi negatif yang tajam dari masyarakat Ukraina. Beberapa media Ukraina telah menyebut hari percakapan telepon mereka sebagai hari tergelap bagi negara. Selain itu, jejaring sosial Ukraina juga dipenuhi dengan komentar-komentar depresif dan ketakutan. Jadi semuanya semakin jelas bahwa Zelensky sangat kecewa dengan negosiasi Trump dengan Putin. Tidak seorang pun menduga Trump akan mengambil langkah seperti ini. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi kita bahwa Amerika tidak akan memberikan kita lebih banyak senjata. Perjuangan kita, pengorbanan kita, dan keselamatan kita adalah bisnis besar bagi Amerika Serikat. Ini mungkin adalah jaminan keselamatan yang terbaik untuk saat ini. Paling tidak, Rusia tidak akan ikut campur lagi jika tanah jarang itu jatuh ke tangan Amerika. Selanjutnya, Zelensky hanya harus duduk di meja bersama Putin, kata jurnalis Ukraina, Gordon. Di jejaring sosial Ukraina, warga Ukraina mulai meluapkan kemarahan dan ketakutannya. Katakan padaku, ini mimpi buruk dan aku sedang bermimpi. Ini adalah pengkhianatan terbesar di abad ke-21. Warga Ukraina lainnya kemudian mengusulkan agar tanggal 12 Februari dijadikan sebagai hari berkabung nasional. Blogger Admiring Bulgaria mengatakan bahwa Putin telah mendapatkan semua yang diinginkannya, dan kini dunia tidak lagi menganggapnya sebagai penjahat internasional. Sekarang dia adalah orang yang disegani, pemimpin negara besar yang mengalahkan nazisme. Presiden Amerika Serikat berbicara kepadanya secara setara tentang bekerja sama dan manfaat di masa depan. Namun, unggahan yang paling disukai adalah unggahan seorang warga Dnipropetrovsk yang menanyakan mengapa ratusan ribu warga Ukraina harus meninggal dan menjadi cacat. Dan apa yang akan diperjuangkan orang-orang yang masih hidup saat ini jika sumber daya Ukraina diberikan kepada Amerika Serikat dan tanahnya diberikan kepada Rusia. Di Eropa, para politisi masih ragu bagaimana menanggapi pernyataan Trump. Politico menjadi yang pertama kali melaporkannya. Kebenaran yang pahit adalah hubungan dengan Gedung Putih yang baru sangat buruk, hingga hampir tidak ada sama sekali, tulis surat kabar tersebut. Bloomberg sendiri bahkan menulis bahwa orang-orang Eropa khawatir bahwa Trump akan mencapai kesepakatan dengan Putin tanpa partisipasi Ukraina dan Eropa. Seorang pejabat Eropa yang mendukung Ukraina mengatakan, ini tampak seperti pengkhianatan, karena Amerika Serikat menyerah pada tuntutan utama Putin, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat semakin membaik. Ya, setidaknya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semuanya dimulai sehari sebelumnya, di mana kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan. Mark Vogel, yang namanya dikaitkan dengan CIA, dibebaskan dari penjara Rusia dan dikembalikan ke Amerika Serikat. Dia sebelumnya dijatuhi hukuman di Rusia selama 14 tahun karena penyelundupan narkoba. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat membebaskan salah satu pendiri bursa mata uang kripto, Alexander Finney, yang kekayaannya diperkirakan mencapai 7,5 miliar dolar. Trump sendiri mengatakan bahwa pertukaran ini merupakan elemen penting dalam mengakhiri perang di Ukraina. Hal positif dari pembicaraan kedua pemimpin negara adidaya tersebut tidak berhenti sampai di situ.
Pemimpin Rusia juga setuju dengan pemimpin Amerika Serikat bahwa penyelesaian jangka panjang di Ukraina dapat dicapai hanya melalui negosiasi dan konflik bersenjata perlu diakhiri. Media kini dipenuhi dengan topik ini. Tidak peduli itu berita baik atau buruk. Rencananya pertemuan pertama dengan Putin menurut Trump akan berlangsung di Arab Saudi. Meski ada usulan dari pihak Cina untuk mengadakannya di Beijing. Dimanapun itu, tidak ada yang peduli. Keduanya telah mencapai kemajuan pesat dalam penyelesaian konflik di Ukraina. Lalu, apa arti percakapan ini? Menurut politisi Rusia, Sergei Markov, percakapan itu menunjukkan bahwa kebijakan menjelek-jelekan Putin dan kebijakan isolasi politik Rusia telah runtuh. Barat sudah jelas, terbelah. Zelensky juga telah dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah. Trump melihat Putin sebagai politisi hebat di zaman kita. Dan dia ingin sekali menjadi politisi hebat seperti Putin. Sekarang ada harapan nyata bahwa perang akan berakhir pada tahun 2025. Perekonomian akan bangkit karena optimisme. Ini adalah era Putin, Trump, Xi Jinping, dan Narendra Modi, yaitu dunia multipolar. Globalisme telah runtuh. Eropa justru tertinggal jauh dan mendapati dirinya berada di pinggir. Eropa dengan cepat berubah menjadi Ukraina. Ini adalah kegagalan besar. Putin ternyata berhasil membuktikan perkataannya. Dimulainya negosiasi antara Rusia dan Amerika tanpa partisipasi Zelensky bukanlah akhir dari perang di Ukraina. Sementara politisi membangun dialog, para jenderal di kedua belah pihak tetap mengerahkan pasukan mereka ke medan pertempuran. Tidak ada tanda-tanda akan ada ketenangan dalam waktu dekat, terutama di area Pokrovsk yang telah terkepung. Laporan BBC dan TV Ukraina tentang persiapan penyerahan Pokrovsk tampaknya masih jauh dari kenyataan. Faktanya, para militan Ukraina berjanji bahwa mereka akan terus melawan dan terus mengobarkan kebencian terhadap tentara Rusia dan penduduk yang bercita-cita untuk tinggal di Rusia. Para koresponden perang lebih menyukai beberapa kalimat yang ditulis BBC tentang Pokrovsk bahwa akan ada pertempuran jalanan di sini. Semua orang berharap negosiasi antara Putin dan Trump akan memungkinkan setidaknya kota terakhir di Donbas itu dibebaskan tanpa kehancuran. Ya, semua orang berharap demikian. Namun, melihat kenyataan yang ada, harapan untuk membebaskan sisa wilayah DPR dan LPR tanpa perlawanan agaknya hanyalah ilusi. Menurut beberapa sumber, bahkan tanpa dukungan Amerika Serikat, rezim Kiev masih dapat bertahan cukup lama. Lagi pula mereka juga akan menemukan donatur lainnya dalam waktu dekat. Pemangku kepentingan utama dalam perang Rusia-Ukraina selain Amerika Serikat adalah Inggris. Mereka dapat mengambil alih tugas koordinasi pasukan yang akan terus dipasok oleh Uni Eropa. Zelensky tentu saja lambat laun akan disingkirkan karena gagal memenangkan hati Trump. Tetapi seorang pembenci Rusia lain yang sama tulusnya akan segera ditunjuk untuk menggantikannya.